Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Langit berguncang hebat saat dia mengangkat tongkatnya. Tongkat itu membawa keagungan gunung suci dan membuat semua orang terengah-engah. Bagaimana kalau kita? Immensity bertanya pada Supreme. Supreme menjawab dengan dorongan hampa yang mampu menembus semua hal di dunia ini. Buah Dao yang paling keras dan hati Dao yang paling gigih tidak dapat menghentikannya. Hancurkan. Immensity menghantam secara vertikal tanpa menggunakan hukum jasa atau kekuatan apapun, berfokus pada berat semata sambil menghancurkan semua afinitas di sepanjang jalan. Percikan api memercik akibat benturan, masing-masing menyerupai meteor yang menghantam gua iluminasi. Penguasa naga yang lebih lemah yang terkena percikan api tersebut meninggalkan lubang berdarah di tubuh mereka. Dengan demikian, para petarung dari kedua belah pihak mulai mengungsi jauh dari medan pertempuran Supreme dan Immensity. Kedua pembudidaya puncak ini tak lagi menahan diri, artinya tak seorang pun di dekatnya akan selamat. Sementara itu, Swatsea Dao Lord mulai bergerak. Kilatan pedangnya menerangi seluruh dunia. Tebasan itu hampir saja membelah gua, sehingga sang penakluk cahaya langsung menangkisnya dengan dao cemerlangnya. Meskipun demikian, gelombang kejut masih menghancurkan sebagian besar gua. Illumination memanggil kualinya dan melepaskan seuntai asap ungu. Asap itu terpisah menjadi 10.000 dao yang mampu menelan seluruh alam ilusi. Hancurkan. Swatsea memanggil sejumlah pedang yang setara untuk menghancurkan dao tersebut. Iluminasi mengumpulkan daunnya, mengubahnya menjadi rahang binatang buas besar untuk melahap pedang-pedang itu. Swatsea tidak membuang waktu untuk memanggil lebih banyak lagi. Bahkan pertahanan terkuat pun tidak dapat menahan serangan terus-menerus. Setiap pedang membawa kehancuran yang sangat besar, tidak akan ada yang tersisa dari gua itu jika bukan karena dao pertahanan Illumination. Lubang hitam dan zona hampa muncul di mana-mana akibat pertempuran mereka. Mereka yang belum pernah melihat pertempuran puncak sebelumnya tidak dapat mempercayai mata mereka. Jika ini terjadi di benua atas, miliaran manusia pasti sudah terbunuh sebelum mengetahui apa yang sedang terjadi. Boom! Tiba-tiba, penguasa Dao segala hal yang netral menghancurkan penjaranya sendiri dan membebaskan Ye Fantian. Sang jenius segera bergabung dalam pertempuran dan mulai menyerang sekutu Illumination. Apa yang terjadi? Penonton tidak menduga hal ini. Kedok keramahan telah terkoyak, tak ada gunanya lagi. Kata seorang Raja Naga, segala sesuatu. Teriak Illumination dengan marah, aumannya saja menghancurkan bintang-bintang di dekatnya. Segala sesuatunya kembali ke tempat aman, dan dia sendiri tidak ikut serta dalam pertempuran. Gemuruh. Akhirnya, momentum dan formasi gua tak dapat bertahan lagi. Penghalang dan formasi runtuh di hadapan kekuatan gabungan aliansi ilahi dan surga. Kesenjangan itu tidak dapat diatasi. Yang paling penting, moral para pembela mencapai titik terendah setelah melihat pemimpin mereka menggunakan ordo abadi dengan mengabaikan keselamatan anak buahnya sendiri. Beberapa orang diam-diam mundur, tidak ingin lagi mati di sini demi pencerahan. Hal ini meninggalkan lubang yang dapat dieksploitasi dalam susunan formasi. Para penyerang berhasil masuk ke dalam gua. Hanya masalah waktu sebelum mereka benar-benar menguasainya. Sudah berakhir. Immensity mendesah dan berkata pada Illumination, aku sudah berusaha sekuat tenaga, takdirmu sudah ditentukan. Setelah berkata demikian, dia berbalik untuk meninggalkan medan perang. Saudaraku, ekspresi Illumination menjadi gelap setelah melihat ini. Sayangnya, panggilannya tidak didengar. Boom! Gangguan sesaatnya menyebabkan dia kalah dalam pertarungan melawan Swatsea Dao Lord. Bam! Cahaya iluminasi menghantam struktur spasial gua, hampir membuatnya beterbangan. Supreme pun mendarat, siap membantu Swatsea Dao Lord. Meskipun pertempuran kecil di dalam gua terus berkecamuk, para penonton hanya memperhatikan pertempuran khusus ini antara para penanam puncak. Tidak ada yang bisa menyelamatkan ini, komentar seseorang. Illumination tidak dapat menangani lawan-lawannya, belum lagi penguasa Dao segalanya yang menunggu di latar belakang. Tidak bisa membangun rumah dengan satu pohon saja. Seorang penguasa naga bergumam, saat Immensity masih ada, Illumination punya peluang menang atau setidaknya lolos dengan selamat. Sekarang, ia dikelilingi oleh musuh yang sama-sama tangguh.
Bam! Sosok lain turun di samping Supreme dan Swatsea Dao Lord. Penakluk abadi. Para pembesar menjadi terkejut. Ya, ini sudah berakhir, kata yang lain. Ini tidak bisa dihindari. Segala hal mendesah dan berkata, Saudara Illumination, jika tidak ada bala bantuan lain, ini adalah akhir perjalananmu. Supreme berkata dengan nada karismatik, seolah selalu bertanggung jawab atas situasi apapun. Inilah alasan mengapa dia dipercaya oleh Celestial Court begitu lama. Semua mata tertuju pada Illumination. Mereka dari The People mengira bahwa ini adalah akhir bagi sosok yang memecah belah. Dia melawan Heaven Alliance sepanjang hidupnya dan sekarang, nasibnya ditentukan oleh mereka. Illumination sama sekali bukan penyelamat, tetapi menyebutnya penjahat juga kurang tepat. Lagi pula, banyak yang bersimpati dengan latar belakangnya yang menyedihkan dan keinginannya untuk membalas dendam. Hahaha, sepertinya akan ada kesimpulan hari ini. Illumination tertawa terbahak-bahak. Kami akan mengantarmu sekarang, kata Eternal. Hahaha, hidupku sia-sia karena Derace akan segera mengambil alih. Illumination melihat ke langit dan berteriak. Semua hal, kau lihat. Ini adalah konsekuensi dari kompromimu. Dia kemudian berteriak pada penguasa Dao semua hal. Kamu berhayal, inilah yang pantas kamu dapatkan. Segala hal menjawab, apa yang pantas aku dapatkan? Apa yang telah kulakukan selain berusaha membangun dunia untuk rakyat? Jawab Illumination. Iluminasi, kau bicara seolah-olah rakyat akan berubah menjadi abu tanpa kehadiranmu. Tidak, kedua belah pihak sudah ada sejak zaman dahulu kala. Apa yang telah kau lakukan adalah campuran dari prestasi dan kejahatan keji. Ucap Swatsea dingin. Saya tidak merasa bersalah karena melakukan hal terbaik untuk rakyat, haha, kata Illumination. Sungguh menyedihkan, seorang penakluk yang menjadi gila. Komentar Eternal, biarkan saja, mungkin masih ada secercah harapan. Segala hal menasihati. Saudaraku, segalanya mungkin tidak akan membunuhmu, tapi aku akan melakukannya. Kau tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Swatsea tidak setuju. Pada titik ini, para pendukung Illumination hanya bisa menonton di pinggir lapangan karena hal itu di luar kemampuan mereka. Mereka merasakan kesedihan yang mendalam di hati mereka, melihat Illumination sebagai pahlawan tragis yang berjalan di jalan putus asa yang tidak dapat kembali. Saya tidak pernah peduli tentang bertahan hidup sejak saya mendedikasikan hidup saya untuk rakyat, kata Illumination. Cukup, Dao Lord yang ramah itu menyela dan berkata, Saudara Swatsea benar, kau tenggelam dalam pemanjaan diri, percaya bahwa kau adalah pelindung meskipun kau telah melakukan kejahatan selama perang kaisar. Kesombongan dan penilaianmu, yang salah mengakibatkan kematian banyak penguasa naga dan penakluk dari rakyat, jadi berhentilah mencoba membenarkan delusimu. Kau hanya menghujat orang bijak yang merupakan pahlawan sejati selama perang besar di masa lalu. Mereka berjuang untuk melindungi sementara kau terkubur oleh kebencian dan dendam. Faktanya, tindakanmu tidak berbeda dengan pengadilan surgawi, bahkan mungkin lebih buruk. Jangan mencoreng citra penakluk lagi, Illumination. Selama ini, All Things jarang menunjukkan pendiriannya sendiri, dan lebih memilih bersikap netral. Ia dianggap sebagai pemimpin yang lemah karena kecenderungannya untuk berkompromi. Sayangnya, ia tidak dapat mendengarkan kegilaan Illumination lagi. Benar sekali, Eternal setuju. Bahkan para pendukung Illumination tidak bereaksi setelah mendengar ini. Lagi pula, masa lalu tidak dapat dihapus. Illumination adalah tiran sejati selama perang kaisar. Beberapa dari ras juga setuju dengan perbandingan dengan pengadilan surgawi. Inilah alasan mengapa leluhur mereka memilih untuk membelot dan bertempur bersama rakyat selama perang zaman abadi. Tidak apa-apa, Illumination. Perjuanganmu berakhir hari ini. Supreme berkomentar, semua orang tahu bahwa ini adalah akhir dari era sang penakluk cahaya. Namun, dia tampaknya tidak berpikir demikian. Hahaha, belum diputuskan. Illuminati tidak menunjukkan tanda-tanda putus asa. Hal ini tentu saja mengejutkan semua orang termasuk lawan-lawannya. Masih punya kartu as. Swatsea menatapnya tajam. Segala sesuatu mengalami hal yang sama sementara banyak sekali tebakan yang muncul dalam kepalanya. Keduanya memahami Illumination lebih baik daripada siapapun karena mereka pernah bersekutu. Mereka tahu bahwa Illumination tidak akan menyerah begitu saja. Tentu saja, Illumination berteleportasi kembali ke sisa-sisa gua miliknya. Tempat itu tidak lagi menyerupai surga, hanya tanah tandus yang dipenuhi mayat.
Korban tewas berasal dari kedua belah pihak. Ia melihat para pengikutnya dan saudara-saudaranya yang setia tergeletak di tanah. Sumber daya dan formasi yang dibangun dengan usaha keras telah hancur menjadi abu. Ia menatap dengan pandangan sedih saat berkata, pahlawan sejati yang mengorbankan diri mereka untuk pencapaian tertinggi. Saudara-saudara, kalian tidak akan dilupakan. Selamat jalan dalam perjalanan kalian. Ia kemudian memasuki istana pribadinya. Yang lain tidak mengejarnya dan memerintahkan sekutu mereka untuk meninggalkan gua tersebut. Mereka telah menutup seluruh wilayah itu sehingga tidak ada jalan keluar bagi Illuminati. Oleh karena itu, evakuasi diperlukan untuk menghindari jatuhnya korban yang tidak perlu. Sekarang ini adalah pertempuran puncak. Seorang penonton berkomentar setelah hanya melihat 4 pembudidaya yang tersisa di gua tersebut. Serangan sebelumnya dimaksudkan untuk membersihkan medan perang, mempersiapkannya untuk pertarungan ini. Apalagi yang disembunyikan sang penakluk cahaya. Kata yang lain, situasinya tampak agak suram baginya. Beberapa leluhur kuno dan penguasa naga tidak ingin dia tumbang dengan cara seperti ini, jatuh ke tangan musuh bebuyutannya. Sayangnya, semua orang tahu bahwa peluangnya sangat besar. Supreme, Swatsea, dan Eternal Conqueror, belum lagi penguasa Dao yang maha kuasa menunggu di belakang. Terlebih lagi, anggota puncak aliansi lainnya belum menunjukkan diri, Dark Frost Dao Lord dan Immortal Pagoda Conqueror. Mereka mungkin berfungsi sebagai rencana darurat seandainya Illumination benar-benar memiliki sesuatu yang tak terhentikan sebagai upaya terakhirnya. Ini adalah semacam keajaiban, menjalani hidup yang berpuncak pada serangan dari semua penakluk puncak. Seorang penakluk tersenyum dan berkata, para petinggi The People agak kesal. Sayangnya, mereka tidak memberikan tanggapan karena tindakan Illumination telah mengasingkan semua rekannya. Semua Dao Lord ingin membunuhnya, dan hal yang sama juga terjadi pada Dark Frost Dao Lord. Kultivator puncak yang tersisa termasuk Azure Ancestor, Cold Flame Conqueror, dan Sword Queen. Dua yang pertama bersikap netral sementara Sword Queen memberikan perintah abadinya kepada Dao Lord, yang membuat pendiriannya jelas. Immunity juga meninggalkan pertempuran, meninggalkan Illumination sendirian. Dulu seorang bangsawan yang disegani, tetapi kemudian ditinggalkan oleh semua orang. Seorang mantan sekutu Illumination menjadi sentimental. Dia mengenang berdirinya aliansi Dao dan perekrutannya yang sukses. Sekarang, kegelapan saat ini sangat kontras dengan zaman keemasan Illumination. Tidak ada kartu as yang akan mengubah hasil, hati orang-orang tidak lagi bersamanya. Komentar seorang penguasa Dao yang berwawasan luas. Belum lama ini, All Things dan Swatsea Dao Lord tidak mengarahkan pedang mereka ke Illumination, bahkan selama Emperor's War. Sekarang, All Things yang baik hati itu sendiri ingin mengakhiri ini. Illumination menjadi tidak berdaya melawan surga dan aliansi ilahi tanpa bantuan dari para kultivator puncak lainnya. Kartu asnya hanyalah perjuangan yang sia-sia. Gemuruh, istananya mulai runtuh, perlahan-lahan memperlihatkan sebuah kolam besar di tengahnya. Cahaya itu mulai mengalir dan terhubung dengan altar yang awalnya dimaksudkan untuk upacara pengorbanan Yevantian. Cahaya itu kemudian melompat ke dalam kolam yang berisi cairan yang tidak diketahui. Yang lain mengaktifkan tatapan surgawi mereka untuk menganalisis peristiwa tersebut. Setelah mengamati lebih dekat, mereka menemukan bahwa kolam itu berisi bintang-bintang yang mencair. Mereka melihat pantulan diri mereka sendiri saat menatap ke dalamnya. Saat mereka meluangkan waktu, mereka tiba-tiba melihat sebuah penglihatan waktu, sebuah sungai yang mengalir ke masa lalu dan kemudian ke masa depan. Itu menyerupai gulungan yang terbuka yang memperlihatkan pemandangan seperti mimpi yang menggambarkan kehidupan dan takdir mereka. Air mimpi setan. Seseorang menyadari apa itu, jenis material yang sangat langka yang memiliki karakteristik serupa dengan air. Supreme dan yang lainnya terkejut setelah melihat ini. Konsentrasi dan kuantitas yang begitu tinggi. Seorang penakluk tidak dapat mempercayainya. Air ini hanya ada di 3 alam ilusi, hanya muncul selama sepersekian detik selama peristiwa fajar khusus di ujung rumput yang dipilih. Air itu akan menghilang setelahnya sehingga para pembudidaya harus mengatur waktu pengumpulannya dengan tepat. Meskipun jauh dari level yang sama dengan air mimpi anima, air ini tetap sangat diminati. Yang terpenting, ini bukan hanya satu tetes, melainkan seluruh kolam. Mengapa dia mengumpulkan begitu banyak air mimpi iblis?
Hal ini membingungkan semua orang yang hadir karena waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan air tersebut. Illumination menatap dunianya yang hancur dan saudara-saudaranya yang telah gugur, berpikir bahwa ia tidak menyesali apapun. Ini demi ambisinya yang besar dan pengejaran seumur hidupnya, sebuah perdagangan yang bersedia ia lakukan. Saudara-saudaraku, kisah epik abadi kita dimulai sekarang dengan perjalanan terakhir ini. Ucapnya dengan teguh seakan-akan ia telah kembali ke tahun-tahun yang telah berlalu, seorang pahlawan di puncak yang perintahnya dipatuhi oleh dunia. Sejumlah kecil penyintas di dalam Illumination Grotto termasuk Devil dan Riverwalker melihat ini dan mulai berkumpul di altar. Apa yang sedang mereka lakukan sekarang? Para penonton merasakan firasat buruk. Devil dan Riverwalker tidak sekuat kultivator tingkat atas. Meskipun begitu, mereka hanya satu langkah di bawah. Mereka, Supreme, Swatsea, dan Eternal paham bahwa ini bisa jadi serius. Namun, harga diri mereka menghalangi mereka menghentikan musuh. Para penyintas yang berdiri di dekat altar menggambarkan pemandangan yang menghancurkan bagi Illumination. Anak buahnya terbunuh dalam pertempuran atau melarikan diri setelah melihat kegilaannya terhadap Ordo Abadi. Hanya para pengikutnya yang benar-benar setia yang tersisa. Sebagian adalah saudara angkatnya dan sebagian lagi telah bersamanya sejak awal. Mereka bersedia mengikutinya sampai akhir. Saudara-saudara, bahkan kematian tidak dapat membuat kita gentar. Bagaimana kalau kita mulai? Tanya Illumination dengan keras. Kami bersamamu, saudaraku. Devil dan Riverwalker menerimanya dengan senang hati. Untuk rakyat, Illumination membungkuk ke arah mereka. Demi rakyat, teriak para penyintas. Kemuliaan abadi adalah milik kita. Iluminasi kembali menggalang kekuatan para pria. Mulai. Para penyintas tidak lagi memiliki keraguan atau ketakutan dalam benak mereka. Mereka semua gila. Pada titik ini, banyak yang sudah bisa menebak apa yang ingin mereka lakukan. Kasihan sekali, ucap Swatsea dingin. Benar-benar tragis. Suprema menjelaskannya dengan singkat. Eternal menatap kejadian yang sedang berlangsung dan menambahkan, tragis, ya, tapi itu tidak membebaskan mereka dari tanggung jawab atau melindungi mereka dari konsekuensi. Berdengung. Altar itu menyala dan memancarkan sinar yang mengandung kekuatan kuno. Mereka menyinari Devil dan yang lainnya, dan segera melingkari mereka. Retakan mulai muncul di tubuh mereka saat sinar itu seakan mengiris mereka. Darah mereka mengalir secara alami ke altar, menodainya menjadi merah. Ini juga mengubah sinar itu dan membuatnya menjadi merah juga. Sinar merah menjadi lebih ganas sebelumnya, menembak langsung ke arah mereka yang ada di altar dan mengubah mereka menjadi saringan. Mereka tidak berteriak kesakitan atau berjuang meskipun kejadian yang menghancurkan menimpa mereka. Malah, mereka tampak menikmati penderitaan karena ini adalah langkah selanjutnya menuju tujuan besar mereka. Kerumunan orang menarik napas dalam-dalam sambil menyaksikan para kekuatan papan atas ini mengorbankan diri mereka. Mereka telah mencapai hampir segalanya dan dapat menjalani hidup sepenuhnya. Hanya sedikit yang dapat melepaskan semua kesenangan yang diketahui manusia, tetapi mereka akan melakukannya. Semua orang tahu bahwa Illuminasi gila. Mereka tidak menyangka beberapa pengikutnya merasakan hal yang sama. Mereka berbagi kegilaan yang sama di hati dan obsesi di pikiran mereka. Bagi Devil Conqueror, ini adalah salah satu cara untuk membalas dendam sektenya, dan hal yang sama juga berlaku bagi Riverwalker. Mereka tidak mengorbankan diri mereka untuk sang penakluk cahaya, tetapi untuk mencapai tujuan mereka sendiri yang mereka anggap berbudi luhur. Mereka dengan sepenuh hati percaya bahwa semua yang telah mereka lakukan adalah demi rakyat. Untuk rakyat, teriak mereka saat buah dao dan buah sakral mereka berkeping-keping. Ledakan, pemandangan merah menyala meledak, menandakan akhir dari para pembudidaya ini. Selamat tinggal, saudara. Air mata mengalir di pipi penerangan. Sungguh menjijikkan. Swatsea mencibir, korban di sini adalah orang bijak dan rakyat, yang memiliki anggota seperti mereka. Segala sesuatu hanya menghela nafas dan menahan komentar negatif apapun. Membuatnya gila adalah prasyarat untuk membunuh, komentar Supreme, tidak menunjukkan tanda-tanda simpati. Kenyataannya, sebagian besar halayak tidak menyukai Illumination pada saat ini, kecuali beberapa pendukung yang masih hidup. Mereka mengira itu adalah noda yang ditujukan bagi rakyat. Ia bukan pelindung seperti orang-orang bijak yang berada dalam perang-perang kuno.
Para pahlawan ini tidak pernah mengaku berbudi luhur atau tidak mementingkan diri sendiri. Meskipun demikian, dia tampaknya tidak memikirkan apa yang sebenarnya akan bermanfaat bagi rakyat. Permulaan perang adalah hal yang paling jauh dari itu. Mereka tidak melihatnya sebagai pahlawan yang didorong ke ambang keputusasaan, melainkan sebagai orang gila yang mencoba memerankan suatu sandiwara. Ledakan, esensi Dao dan vitalitas para kekuatan yang dikorbankan disempurnakan oleh altar. Garis-garis rahasia di bagian bawah menyala dan mengeluarkan ledakan keras. Seolah-olah naga sejati itu tak terhitung jumlahnya meninggalkan sarang mereka sekaligus, meraung dan membongkar maju. Ini memperkuat altar dengan kekuatan yang mampu menghancurkan seluruh alam ilusi. Sungguh sayang, esensi mereka seharusnya kembali ke dunia. Swatsea mengatakan apa yang ada di pikiran semua orang. Untuk mencapai tingkat ini, para pembudidaya yang dikorbankan telah mengambil sejumlah besar sumber daya alam dan Dao. Murni darah mereka dapat menyuburkan tanah selama beberapa generasi. Hanya setetes darah saja yang dapat memungkinkan banyak kerajaan manusia bangkit. Kematian seorang penakluk merupakan tragedi pribadi sekaligus nektar surga bagi dunia fana. Sayangnya, alih-alih membiarkan esensi mereka kembali ke dunia, mereka malah mengirimnya ke altar untuk disempurnakan. Ledakan, kolam yang dipenuhi mimpi iblis melonjak ke langit dan menjadi tak terbatas, tampaknya telah memperoleh kesadaran dan menyatu dengan alam ilusi. Datang, cahaya terang menyala dan menjadi cemerlang. Kolam itu mulai selaras dan menjawab panggilannya, segera melesat kembali dan menempel padanya. Pembengkakan keras terjadi di sekitar gua saat ia memperoleh kekuatan. Dunia seakan menyusut menjadi satu inti, sang penakluk cahaya. Ini melampaui dunia dualitas dan mempengaruhi semua alam ilusi. Gemuruh. Gua itu hancur, tak mampu menahan aliran kekuatan yang luar biasa. Setelah semua esensi Dao dan dunia diserap oleh iluminasi, hanya abu yang tersisa dari rumahnya. Sebelumnya, gua itu mengalami kerusakan besar akibat pertempuran, tetapi kerangkanya tetap utuh. Masih ada makhluk hidup dan kesempatan untuk membangun kembali. Saat ini, hanya Illumination yang tersisa, setelah menghancurkan ciptaannya sendiri. Penggarap lain juga telah menciptakan gua-gua. Beberapa gua hilang karena berbagai alasan, tetapi berapa banyak yang dihancurkan oleh penciptanya sendiri. Sementara itu, iluminasi tumbuh menjadi seukuran makhluk kosmik, gelap seperti galaksi sementara bintang-bintang tumbuh dan bersinar di dalamnya. Matanya sendiri terbuat dari jutaan bintang yang saling berdekatan. Tatanan temporal dan spasial yang terpisah terwujud dalam dirinya. Para penonton menjadi sulit membedakan sang penakluk dari alam ilusi. Cahaya yang mengandung kekuatan tertinggi bersinar terang dan melampauinya. Saat mereka melihat lebih dekat, mereka melihat bayangan besar berbentuk mata yang tertutup. Ini beruntung karena mereka tidak dapat membayangkan konsekuensi dari mata yang benar-benar terbuka. Mereka mengira bahwa ia akan dapat menemukan semua makhluk hidup dan menghancurkan mereka menjadi abu, termasuk para penakluk puncak. Meminjam kekuatan Dream Paradise. Segala sesuatu di sekitarnya, Supreme, Swatsea, dan Eternal harus mendongak untuk melihat wajah Illumination. Mengundang dewa itu mudah, membuat mereka pergi adalah bagian yang sulit. Kata Swatsea, ini sama saja dengan mencari kematian. Lagi pula, saya tidak pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Suara Illumination terdengar di mana-mana, seolah-olah dia adalah penguasa dunia. Suara itu menggema dari segala arah dan membuat orang-orang merasa seperti serangga. Meskipun demikian, lawan-lawannya tidak gentar. Sungguh cara yang menakutkan, dan harga yang harus dibayar juga. Seorang leluhur-leluhur sambil menjaga jarak aman. Penerangan mengorbankan pengorbanan untuk menyalurkan vitalitas dan kekuatan Dao ke dalam kolam air mimpi iblis. Ingatlah bahwa, udara, khusus ini adalah bagian dari alam ilusi. Saat ia menyatu dengan kolam, ia juga berubah menjadi bagian dari alam ilusi dan dapat memanfaatkan kekuatan. Apakah penempatan ini cukup untuk membunuh kita? Abadi berkata dengan bangga sebelum tumbuh menjadi raksasa juga. Ledakan, garis keturunannya yang abadi muncul, tampaknya cukup kuat untuk menghancurkan seluruh wilayah. Ini berevolusi menjadi makhluk kosmik yang memiliki waktu tak terbatas. Ledakan, Supreme melepaskan 12 buah sucinya yang bersinar dan mengaktifkan daunnya. Dengan itu, ia pun berubah menjadi humanoid raksasa. Kau bukan satu-satunya yang bisa berubah.
Di sisi lain, Swatsea memilih untuk mempertahankan ukuran normalnya. Namun, dao pedangnya berkembang dengan kecepatan yang tak terbayangkan, menyebabkan bintang-bintang tampak seperti bintik-bintik debu. Dao tersebut meliputi lautan pedang yang dapat berkembang tanpa batas. Para ahli yang berkomunikasi tingkat ini tidak memiliki masalah untuk berubah menjadi bentuk avatar agung. Tentu saja, ukurannya tidak terlalu penting dibandingkan kekuatan mentah yang dimiliki oleh Illumination. Kita lihat siapa yang terkuat. Teriak penerangan. Apapun kekuatannya, kau ditakdirkan untuk mati hari ini karena dunia tidak lagi menoleransi keberadaanmu. Kata abadi tanpa ampun, menyatakan kenyataan yang gamblang mengenai kesulitan Illumination. Jangan khawatir, aku akan hidup cukup lama untuk melihat pemusnahan para penghuni surga. Iluminasi tertawa. Pemusnahan. Orang lain yang melihatnya setelah mendengar ini, berpikir bahwa ada sesuatu yang salah. Hahaha, ini bukan kartu sebagai yang terakhirku. Bahkan jika kalian bertiga mengalahkanku hari ini, kalian tetap tidak akan bisa menghentikanku untuk membasmi mereka. Seru penerangan. Ancaman itu tentu saja membuat semua orang di kedua belah pihak ketakutan. Heavener adalah salah satu dari 3 ras besar, tetapi The People juga memiliki Heavener. Perbedaan antara ras dan rakyat telah kabur akhir-akhir ini karena perdamaian yang dinikmati setelah Perang Kaisar. Ras-ras yang biasa dari kedua belah pihak bercampur dengan yang lain, membuat klasifikasi semakin sulit. Seiring berjalannya waktu, banyak kultivator akhirnya meninggalkan klasifikasi tersebut sepenuhnya. Para kultivator papan atas memahami bahwa ini dimulai oleh pengadilan surgawi. Di benua atas, satu-satunya perbedaan adalah dari 4 aliansi. Faktanya, aliansi ilahi sebelumnya berpihak pada rakyat. Seharusnya hanya ada ras, penghuni surga, iblis, peramal, manusia, golem. Ras dan orang-orangnya, terlepas dari namanya, tidak ada hubungannya dengan klasifikasi ras. Kau sudah menemukannya. Segala sesuatu merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Saya selalu berpikir untuk memusnahkan 3 ras besar dan memang ada metode yang tidak efektif. Meskipun saya belum menemukan darah leluhur untuk memusnahkan mereka, saya kira kita bisa mulai dengan para penghuni surga terlebih dahulu. Illumination tertawa. Semua orang tahu niatnya untuk memusnahkan ras. Namun, menargetkan orang-orang surga berarti menargetkan anggota rakyat juga. Berani sekali, teriak Supreme. Hahaha, akan kutunjukkan padamu. Illumination tertawa dan akhirnya melancarkan aksinya. Bas, sebuah gerbang rahasia muncul di dada kosmiknya dan mulai terbuka, memperlihatkan dunia gelap di luar sana. Tempat itu tidak memiliki cahaya, tetapi semua orang masih dapat melihat aliran dao dengan jelas. Para kultivator biasa tidak menyadari apapun, tetapi ekspresi para penguasa naga dan penakluk menjadi gelap. Terhebat, teriak seorang penakluk setelah melihat salah satu dari 4 alam yang hancur. Konon, penakluk iblis memperoleh kekayaannya di sini setelah jatuh ke kolam yang tidak menyenangkan. Segala sesuatu segera memikirkan sesuatu dan berteriak, saudaraku, kamu harus berhenti, ini mengarah pada kutukan. Kutukan, jadi apa, aku bahkan tidak takut mati. Illumination tertawa menanggapi, segala hal tidak dapat berkata apa-apa lagi karena ini memang benar. Illumination siap mengorbankan hidupnya demi ambisinya yang besar. Dia mendesah dan sudah dapat melihat konsekuensinya. Surga dulu, Iluminasi menembakkan untaian hukum Dao yang terbuat dari bintang-bintang yang terhubung ke gerbang menuju Ultimate. Klang. Klang, mereka memasuki kolam tanpa dasar dan melilit sesuatu. Percikan, Illumination mulai menarik dengan satu tangan, menyebabkan air terciprat. Dia mengangkat entitas raksasa yang diselimuti kabut hitam. Di belakangnya ada objek seperti kait, manifestasi Dao yang telah disempurnakan berkali-kali. Rantai Dao milik Illumination menempel pada kail, memungkinkannya menariknya keluar dari kolam tanpa dasar. Kail itu tampaknya masih tertidur dan tidak bergerak sedikit pun. Hanya sedikit yang tahu tentang entitas ini, termasuk Supreme dan sekutunya. Mereka pernah melihatnya di laser firmamen, menyebabkan kerusakan besar. Selama pelariannya, Illumination menyergapnya dan meninggalkan jejak Dao. Semua orang mengira dia gagal menaklukkannya, tetapi sekarang, menjadi jelas bahwa dia hanya mempersiapkan rencana berikutnya. Karena masih dalam keadaan tidur lelap, orang-orang tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.
Namun, Supreme tahu apa yang terjadi dan memahami betapa seriusnya situasi tersebut. Ada apa? Tanya seorang Raja Naga. Apa hubungannya ini dengan pemusnahan para penghuni surga? Tanya yang lain. Mereka memfokuskan pandangan mereka pada rantai dao yang menarik kailnya. Tahukah kau apa yang akan kau lakukan? Swatsea melotot ke arah Illumination. Tentu saja, ini adalah takdir, jalan yang ditinggalkan oleh para pendahulu. Aku hanya mengikuti jalannya. Illumination tertawa. Apa yang sedang dia bicarakan, wahai para pendahulu? Seorang penakluk bertanya. Jangan khawatir, aku akan menjelaskannya. Illumination tampak menikmati momen itu. Dulu di era yang terlupakan, seseorang menciptakan cara untuk menghancurkan seluruh ras, sungguh prestasi yang tak tertandingi. Semua orang bertukar pandang setelah mendengar ini. Itu tidak akan berarti apa-apa. Ucap Swatsea dingin karena dia tidak punya apa-apa selain rasa jijik terhadap Illumination. Penguasa Dao menekankan keseimbangan dan harmoni, tetapi Swatsea melakukan segalanya sesuai keinginannya sendiri dan tidak pernah berkompromi. Tindakannya semata-mata didorong oleh keyakinannya. Oleh karena itu, dia tidak peduli dengan masa lalu Illumination, kontribusinya, atau kualitas luar biasa apapun. Illumination tidak mempermasalahkannya dan menjelaskan, tentu saja, versiku tidak sempurna dan aku kehilangan darah leluhur. Dengan itu, aku akan dapat memusnahkan ketiga cabang itu. Sang penakluk abadi dan yang lain mengernyit setelah mendengar ini. Meskipun begitu, aku sekarang memiliki garis keturunan tertua dari sang dewa, dia. Illumination mengangkat tangan kosmiknya dan mengusir kegelapan dari entitas misterius itu. Hal ini menunjukkan siapa orang di dalamnya, seorang lelaki tua yang sedang tertidur dengan aura yang luar biasa. Kata-kata tidak dapat menggambarkan kehebatannya. Eternal, Swatsea, dan para kultivator lain sekelas mereka terkejut. Sikap Supreme juga berubah total. Iluminasi menurunkan tangannya, dan kabut melindungi lelaki tua itu sekali lagi. Sekarang, apakah kau percaya padaku? Aku akan menyerangnya dan melacak garis keturunannya hingga ke bawah. Siapapun dengan garis keturunan yang sama akan menjadi abu setelahnya karena tidak ada yang dapat menandingi keadaanku saat ini. Surga tidak akan ada lagi setelah hari ini. Tawa Illumination menjadi semakin gila, tampaknya senang dengan rencananya yang luar biasa. Saudaraku, berhentilah di sini. Kau akan membunuh rakyat juga, langit dan bumi tidak menoleransi tindakan jahat seperti itu. Segala sesuatu tampak semakin dekat dengan medan perang. Hahaha, orang-orang surgawi di antara rakyat juga pantas mati. Langit dan bumi boleh mencoba menghentikanku. Illumination tertawa. Keempat pembudidaya puncak saling bertukar pandang, menyadari bahwa mereka terlalu percaya diri. Kita harus membunuhnya sekarang. Olting memberitahu yang lain. Inilah saatnya untuk melupakan perseteruan pribadi karena Illumination telah membuat rencana yang benar-benar mengerikan. Semua penghuni surga mungkin akan terbunuh, termasuk manusia. Sekarang sudah terlambat. Aku tidak takut lagi dengan kalian berempat yang bekerja sama, kata Illumination. Kekuatan yang kau pinjam terbatas, jadi kekuatanmu hanya 2 kali lebih kuat, paling banter. Kami pasti bisa membunuhmu, Eternal berkata dengan dingin. Kerumunan itu tidak lagi berbicara karena pertempuran telah mencapai klimaksnya. Bahkan para pendukung Illumination menganggap bahwa dia gila karena membunuh anggota The People. Mereka tidak keberatan membunuh Heaven Alliance dan bahkan Drache. Namun, ini tidak termasuk mereka sendiri. Tentu saja, Illumination mengakui, tapi kau tidak bisa membunuhku sebelum aku memusnahkan para penghuni surga. Supreme dan yang lainnya tetap bersikap tenang. Meskipun demikian, mereka bertanya-tanya apakah mereka benar-benar dapat membunuh Illumination tepat waktu. Aku tidak menyesal karena aku akan mengubur para penghuni surga bersamaku. Sayang sekali aku tidak akan bisa mengalahkan Drache, tapi aku sudah berusaha sebaik mungkin. Illumination tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Kau tidak akan mengubur siapapun kecuali dirimu sendiri karena seekor semut pun akan merasa tersinggung jika dikubur bersama orang bodoh sepertimu. Orang lain muncul di medan perang. Penonton yang kecewa dengan Illumination melihat bahwa penantang baru itu adalah seorang pemuda yang berpenampilan biasa saja. Li Qiye. Kebanyakan orang langsung mengenalinya. Tuan. Semua makhluk menjadi gembira dan tidak lagi khawatir dengan situasi tersebut. Kau, Illumination menjadi waspada.
Pada titik ini, semua orang telah menyaksikan kemampuan menakutkan Li Qiye, terutama kemenangannya yang mudah atas penakluk pagoda abadi. Kamu pantas mati berkali-kali, Li Qiye berkata dengan dingin. Duduklah sekarang untuk mendapatkan hadiah baru. Semua orang menggigil setelah mendengar ini, merasa seolah-olah hati mereka baru saja ditusuk oleh ribuan anak panah. Kau bilang kau tidak akan ikut campur dalam konflik antara rakyat dan ras. Teriak Illumination. Batasnya sudah dilewati. Li Qiye berkata dengan dingin sebelum melepaskan niat membunuhnya. Tidak ada penindasan atau penghancuran, hanya afinitas murni yang menyebabkan lutut lemas. Bahkan para kultivator puncak merasakan hawa dingin mengalir di tulang belakang mereka. Hahaha, kalian semua telah melupakan aspirasi awal kalian. Illumination tertawa dan berkata, ini termasuk Anda, Tuan. Apakah Anda tidak ingat latar belakang Anda sekarang setelah Anda berdiri di puncak, bahwa Anda adalah seorang manusia? Ras Anda telah diperbudak oleh ras-ras besar selama berabad-abad, bagaimana Anda bisa tahan melihat seringai angkuh mereka dan tirani celestial? Kor, apa yang akan saya lakukan hari ini adalah memberikan keadilan kepada musuh dan mereka yang telah melupakan asal-usul mereka. Kau tidak berhak mengomentari niatku atau masa lalu. Di awal sejarah dunia ini, 100 ras harus menghadapi keberagaman karena orang gila sepertimu. Kau tidak berbeda dari pengadilan surgawi, hanya saja jauh lebih lemah. Bahkan, aku jamin bahwa jika kau memiliki kekuatan mereka, kau akan lebih berbahaya, menjadi momok bagi dunia ini. Li Qiye berkata dengan dingin. Aku menghabiskan hidupku melawan Heaven Alliance dan membunuh Derace, bagaimana mungkin aku menjadi momok? Illumination tidak dapat diyakinkan sebaliknya. Apakah kau lupa bahwa korbanmu termasuk anggota rakyat dan manusia? Tanya Li Qiye. Semua rancangan agung membutuhkan pengorbanan dan darah. Itulah yang membuatnya hebat, kata Illumination. Cukup, Li Qiye menjadi tidak sabar dan meraih kabut hitam itu. Berhenti, Illumination melakukan hantaman kosmik untuk menghentikan Li Qiye. Boom, seluruh galaksi menghantam tangan Li Qiye, tetapi hal ini tidak menghentikannya untuk melepaskan rantai Dao dari kailnya. Dengan itu, kabut hitam itu jatuh kembali ke aliran mendalam di Ultimate, menghilang dari pandangan. Apa yang telah kau lakukan? Illumination menjadi marah. Aku seharusnya membunuhmu sejak lama, kata Li Qiye. Kita lihat saja nanti. Kau sudah menganggap dirimu lebih tinggi dari segalanya terlalu lama, aku akan menendangmu dari tahtamu hari ini. Illumination meraung. Perjuangan sia-sia seekor semut yang merasa dirinya sudah cukup kuat setelah meminjam sedikit kekuatannya. Kata Li Qiye, kau akan melihatnya, teriak Illumination. Gemuruh, bintang-bintang di dalam tubuhnya menjadi cemerlang, mengubah ruang gelap menjadi medan perang yang terang benderang. Penerangan abadi, dengan bantuan bintang-bintang, dia menyalurkan semua kekuatan alam ilusi untuk menyerang Li Qiye. Itu termasuk kekuatan Dao miliknya sendiri, vitalitas dari galaksi, dan kekuatan pinjaman dari alam ilusi. Semuanya hancur di sepanjang jalan. Para penguasa dan penakluk naga berteriak ngeri. Para pembudidaya yang lebih lemah langsung kehilangan kendali atas tubuh mereka. Boom! Ledakan itu mengembalikan semuanya ke asalnya, ruang dan waktu tidak dapat terlihat lagi. Sayangnya, Li Qiye hanya berdiri diam sambil memancarkan aura khusus. Pukulan terakhir tidak meninggalkan kerusakan apapun. Aku tidak percaya, teriak para pembudidaya puncak. Ini adalah akhir bagimu. Li Qiye melangkah maju. Mati. Illumination melepaskan serangan telapak tangan kosmik lainnya. Mengingat kondisinya saat ini sudah cukup untuk menghancurkan siapapun di bawah alam puncak. Li Qiye membalas dengan merobek tangan kosmik tanpa menghadapi perlawanan apapun. Semua orang merasa seolah-olah dia juga sedang merobohkan kain realitas. Perlu diingat bahwa penerangan telah menjadi bagian dari wilayah ini. Maka, semuanya menjadi kacau dan mulai berputar-putar. Semua afinitas alami menjadi tidak terkendali. Saat semua orang tercengang, Li Qiye hanya membutuhkan satu tendangan untuk menjatuhkan makhluk kosmik itu dan menjatuhkannya ke tanah. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan spasial yang besar, semua orang melihat dunia berputar di sekitar mereka. Wujud Cosmic Illumination Conqueror membuat semua orang tampak seperti semut jika dibandingkan, kecuali Supreme dan sekutunya yang juga berada dalam wujud avatar agung mereka. Li Qiye, di sisi lain,
tidak mengaktifkan wujud avatar agung dan menyerupai setitik debu dibandingkan dengan makhluk kosmik. Meskipun demikian, ia dengan mudah mengalahkan sang penaluk dan menghancurkan galaksi di atasnya. Ketika iluminasi jatuh, para pembudidaya yang lebih lemah tiba-tiba terlempar ke udara. Langit menjadi tanah dan tanah menjadi langit. Ledakan, penerangan menghantam tanah. Rasanya seperti seekor semut berhasil menyuarakan seekor gajah raksasa. Li Qiye melompat ke atas dan melepaskan rentetan pukulan teratur. Sedangkan untuk iluminasi, wujud kosmiknya tampak agak tidak bergerak. Bobotnya yang sangat berat membuatnya sulit untuk bangkit kembali. Saat Li Qiye menghujaninya dengan pukulan, bintang-bintang yang menjadi bagian dari tubuhnya hancur berkeping-keping. Potongan-potongannya berjatuhan seperti roda gigi pada mesin. Akhirnya, ia kembali ke ukuran aslinya, berdarah dan babak belur. Ia tampak mengidamkan bagaikan seekor ayam yang bulunya rontok dan basah kuyup, gemetar karena kedinginan tertiup angin, kebalikan dari wujud kosmiknya yang agung. Belum lama ini, dia percaya diri dalam melawan 4 penakluk puncak dan penguasa Dao. Bentuk kosmik itu mungkin adalah puncak hidupnya. Penampilan dan auranya membuat semua orang terengah-engah. Sayangnya, Li Qiye hanya membutuhkan beberapa detik dan beberapa pukulan untuk membuatnya hancur berkeping-keping. Dari awal hingga akhir, Li Qiye tampak acuh tak acuh, tidak mengandalkan seni atau harta karun tertinggi apapun. Dia tampak seperti anak kecil yang memukul secara acak, tetapi ini sudah cukup untuk membuat iluminasi tidak berdaya. Kata-kata tidak dapat menggambarkan perasaan penonton saat ini. Kesenjangan kekuatan telah menghancurkan persepsi mereka tentang alam. Mereka tidak tahu apakah harus membenci atau mengasani iluminasi setelah kekalahannya yang telak. Mereka menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, tidak mampu tertawa meskipun keadaan penerangan menurun drastis. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk menyelamatkan rakyat? Tanya Li Qiye. Hahaha. Illumination masih tertawa, tidak membiarkan orang lain mengetahui keadaan emosinya saat ini. Dia bisa saja diliputi rasa takut dan amarah, tetapi dia tetap menjawab, betapapun kuatnya dirimu, kamu tidak dapat merampas ambisiku. Kau terlalu memikirkan dirimu sendiri, aku tidak apa-apa jika hanya menghancurkanmu. Ucap Li Qiye dengan dingin. Semua orang menyaksikan dalam diam. Meskipun sang pemenang tampak seperti manusia biasa, ia tetap berhasil mengalahkan sang penakluk cahaya. Ini mirip dengan seekor semut yang mencoba bertarung melawan gajah atau naga asli, suatu latihan yang penuh kekecewaan dan sia-sia. Aku tidak akan pernah menyerah. Aku akan menumpahkan darah terakhirku dan menghembuskan napas terakhirku untuk rakyat. Penerangan tiba-tiba meraung. 12 buah daunnya memancarkan cahaya yang tak terbatas. 12 Grand Dao muncul dengan cara yang luar biasa, melepaskan untaian cahaya abadi. Dia memberdayakan sepenuhnya cangkang abadi dan seluruh kekuatan serta vitalitasnya. Dunia menjadi stabil kembali saat energi primordial mengalir keluar. Pohon animasinya pun muncul namun dia tidak berhenti begitu saja. Gemuruh, air mimpi iblis yang berisi kekuatan dan vitalitas para pembudidaya yang masih bersamanya. Dia memutuskan untuk mengaktifkan kekuatan mereka juga. Bersambung.